selamat siang, eh, Kak Ernest. Ini kan perkenalkan dulu saya Rizky dari Teknik Informatika. Di sini mewawancarai seputaran dunia teknologi. Sebelumnya di sini saya ngobrol dengan Kak Ernest itu kerjanya di mana, terus jabatannya sekarang apa ya? Kalau sekarang saya di BMSI Unika, jadi saya sebagai tenaga kependidikan bagian programmer. Oke, bagian programmer. Kalau boleh tahu udah berapa lama di situ, Kak? Kalau saya Kak dari Rizky? tahun 2022, 2022, berarti udah hampir 3 tahun ya? ya kurang lebih. Oke. Mungkin bisa diceritain sedikit Kak, di BMSI kurang lebih hampir 3 tahun itu ngapain aja, kayak lebih spesifik, khususnya dalam dunia teknologi, pemrograman apa yang dipakai dan lain-lainnya, project apa gitu mungkin bisa dijelaskan. Oke, dari pertama kali masuk saya memang belum memegang program sebanyak yang saat ini saya pegang ya. Pertama kali memang saya diminta untuk eh, memperbaiki beberapa program yang sudah dimiliki universitas sebelumnya, yaitu misalnya dengan bahasa pemrograman PHP ya. Untuk sekarang karena terkait keamanan lalu perkembangan zaman, maka universitas mewajibkan memakai framework, contohnya Laravel gitu. Ya, berarti framework yang dipakai SU itu Laravel aja atau memang itu udah jadi SOP-nya Kak? Berarti kalau semua program yang ada di SU pakainya framework Laravel. Soalnya kan framework kan juga banyak seingat saya. Mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah. Mm-mm. Ya, kalau sementara ini sih dari semenjak saya masuk waktu itu wakil rektor bidang riset inovasinya itu Pak Aji ya. Jadi ketika itu Pak Aji meminta kami untuk memakai framework Laravel. Juga sudah dilaksanakan waktu itu pelatihan sehingga kami bisa mengaplikasikannya di universitas ini gitu. Oke, mungkin saya mau ngajak kelas balik nih Kak, ke kuliah nih Kak. Dulu Kakak sendiri kuliahnya ngambilnya apa ya? Kalau dulu saya ngambilnya sistem informasi tapi jurusannya teknik informatika. Teknik informatika. Itu nggak Kak? Kayak udah kegambar belum kalau bakal dunia kerja itu seperti ini? Atau mungkin bisa sharing-sharing gitu Kak buat kita anak mahasiswa yang masih abu-abu untuk menentukan ke depan nih mau kayak gimana nih di dunia teknologi gitu. Mungkin bisa sharing gitu Kak. Kalau untuk sekarang ya mungkin kalau masih jurusan informatika kemudian masih semester awal ya perlu cari tahu jadi diri, masih perlu banyak buka-buka referensi atau cari-cari apa namanya itu pembelajaran-pembelajaran supaya nanti ke depannya penentuannya mungkin di semester 6 ya. Jadi kalau semisal mau menekuni tentang website pemrograman ya belajarnya tentang pemrograman gitu. Jadi semisal dulu saya kuliah itu dosennya apa ya memberitahukan bahwasanya kamu harus fokus terhadap satu apa namanya bahasa pemrograman gitu. Jangan jangan kamu mempelajari yang banyak gitu. Banyak boleh tapi usahakan spesifik satu saja gitu supaya dengan satu bahasa pemrograman itu kamu bisa mendalami sehingga kamu bisa tahu lebih banyak gitu. Nanti kan dari satu bahasa itu kamu bisa menentukan oh kamu pengen kerja di mana, kamu pengen apply apa tuh namanya apa namanya pemrograman atau pekerjaan yang sesuai sama yang kamu pelajari gitu. Oke, Kak, kalau misalnya kita lihat dari perkembangan zaman sekarang itu, aku minta pendapat sih, Kak. Gimana pendapat Kakak nih, Kak Ernest, sih, tentang AI itu sendiri yang bisa ngebuat website atau istilah kerennya itu kita nyebutnya vibe coding. Tren-tren kayak gitu. Terus apalagi sekarang anak AI itu, anak IT itu juga rata-rata udah pada jago, tapi jagonya itu memanfaatkan AI. Itu menurut Kakak pendapatnya gimana tuh? Oke, kalau AI menurut saya sih sejauh ini ya, kalau kata orang-orang dia bisa bisa membangun website gitu ya, ya memang bisa, Ya. tapi perlu adanya kita tahu dulu ilmunya supaya bisa menerapkan AI-nya. Kalau sekarang itu AI malah justru membantu kita lebih efektif, cepat, efisien ya dalam membuat apa namanya website itu. Misal tanya-tanya yang nggak tahu bisa langsung terjawab di situ. Kalau dulu zaman saya waktu kuliah tidak ada AI dan masih nyari-nyari di internet, bahkan project itu bisa dikerjakan sangat lama.
Kemudian eh, apa tuh namanya AI dapat digunakan secara bijak ya. Jadi kita paling tidak tahu dulu cara membuatnya secara apa namanya basic dasar. Misalnya kalau di Laravel itu kan ada buku pedomannya, dokumentasinya di websitenya sendiri. Jadi kita Hmm. perlu tahu itu dulu, baru kita bisa bijak menggunakan AI. Jadi tidak tidak mulai dari nol. AI itu semisal sudah ada program di suatu perusahaan gitu ya, suatu program di perusahaan, kemudian perusahaan tersebut mau minta diperbarui. Diperbarui tidak semata-mata langsung pakai AI. AI tidak bisa apa namanya minta suruh membuat aplikasi tersebut diperbarui di perusahaan, melainkan kita sendiri yang harus merombak dari awal, kita bedah satu-satu. Nah, pembedahannya itu kita perlu bantuan AI gitu. Oke, siap. Sebenarnya itu menarik sih, Kak, karena memang sekarang kan trennya banyak banget yang bisa pakai AI itu. Tapi kalau menurut Kak Ernest sendiri, menurut Kak Ernest, kira-kira kalau misalnya sejak dari awal itu kita menggunakan AI, itu kira-kira, atau gini deh, pendapat Kak Ernest tentang AI sendiri itu bakal menjadi ancaman, ngebantu kita, atau gimana nih? Kalau misalnya kita ngelihatnya dari pembelajaran studi gitu, atau mungkin ke dunia kerja juga. Kalau untuk saat ini ya menurut saya kalau di bidang yang saya tekuni ini belum belum bisa dikatakan sebagai ancaman karena kalau saya sendiri mengalami website itu programan itu tetap perlu orang, jadi perlu menyusun. Jadi kadang kan kalau kita masukin prompt di AI kan belum tentu apa yang kita mau sama persis dengan apa Betul. yang dihasilkan gitu kan. Jadi Iya, misalnya kita bilang apa, AI nanti nangkapnya gimana. Nah, iya. itu perlu perlu apa tuh namanya kita sendiri yang Hmm. adjust gitu. Kita perlu perlu menyesuaikan diri terhadap AI. Jadi bisa digunakan dengan bijak. Alangkah baiknya ya itu kita mempelajari dulu. Nah, semisal baru kepepet banget sampai kita nggak tahu caranya bagaimana, baru kita minta tolong. Jadi kita nilai dampak dampak positifnya seperti itu. Nah, dampak negatifnya ya kita jangan terlalu banyak pakai AI gitu. Jangan jangan dikit-dikit gitu ya, dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, tapi kita sebisa mungkin kalau kita masih mampu mengerjakan ya pakai kemampuan kita sendiri gitu. Kalau misalnya minta cepat, diusahakan ya pakai AI gitu. Gitu sih. Oke, wah. Oke nih Kak, coba aku mau rekap dan mau kremas direkap dikit nih. Rekap semuanya. Kalau misalnya Kak Ernest nih, kembali lagi ke zaman kuliah, terus Kakak ngelihat kita-kita sekarang, mungkin ada tips nggak Kak? Misal untuk kita, apa ya istilahnya, bukan fast learning sih, biar lebih berpengalaman, terus lebih jago gitu. Ada tips nggak Kak? Misal harus belajar matematika atau belajar fisika juga, itulah. Hmm. Kalau mau lebih lebih jago ya mungkin kalau sekarang posisinya apakah sudah magang atau gimana ya? Ini kalau saya sendiri itu kan semester 3 Kak, tapi banyak project-project sih di luar kampus. Terus saya lebih suka Mm-mm. tertarik di luar kampus. Jadi ada project kayak bangun UMKM gitu lah. Saya buatin website dan lain-lainnya gitu. Saya juga ngajar juga. Lah gambaran saya sih kayak gitu kalau untuk saya sendiri. Tapi Mm-mm. nggak tahu yang mahasiswa lain Ya, seperti apa. Ya kalau Mungkin ini gitu. semisal mungkin mungkin dulu saya nggak apa namanya nggak seaktif anu ya masnya ya ketika ketika kuliah. Jadi dulu saya lebih banyak apa tuh namanya belajar belajar saja nggak ikut gabung komunitas atau membuatkan website. Kemudian saya cari-cari di YouTube gitu cuma seperti itu. Jadi saya tidak menjadi asdos ataupun ngerjain project dari orang lain gitu. Nah, misal kalau semisal sekarang mau minta tipsnya ya mungkin ikut membuat project gabung komunitas apa diusahakan sih mulai dari sekarang apa namanya lebih berpengalaman ya ikut ikut komunitas buatin gitulah. Jadi nanti dengan jam terbang itu ketika skripsi nanti akan berbicara sendiri. Jam terbang itu Siap. akan bisa membantu kamu dalam apa itu namanya tugas akhir gitu. Nanti ketika minta dibuatkan aplikasi, nah kamu bisa bisa eksekusi sendiri gitu. Oke, siap. Makasih, Kak. Oke, sekarang aku mau minta pendapat nih, Kak. Kita kan udah berinteraksi. Mungkin kemarin juga udah sempat, sekarang juga berinteraksi. Mungkin Kakak bisa menilai saya sendiri gitu, kalau misalnya saya masuk ke dunia IT atau melihat pribadi saya, apakah kira-kira cocok nggak, Kak?
Oh, jangan-jangan sama nggak cocok di dunia IT ya? Kalau diriannya sih cocok ya. Semoga nanti ke depannya lebih bisa apa namanya menekuni di bidangnya gitu ya, lebih lebih belajarnya lebih baik, terus apa namanya nanti ya sukses nanti lulus dari sini bisa dapat kerjaan yang baik gitu. Amin, amin, amin. Oke, kayaknya itu aja sih Kak. Thank you banget. Untuk Mm, rekamannya kita sampai situ. Mungkin ya, saya matiin dulu.